Selamat datang di kuliner idolaku. Kali ini aku akan recooking resep dari Mangci, yaitu ayam goreng Korea atau dalam bahasa Koreanya disebut danggangjong. Ini kalau aku gak salah baca ya. Mohon koreksi loh teman-teman yang bisa bahasa Korea. Makasih. Oke, kita mulai mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Ada beberapa bahan yang aku ganti karena aku menggunakan bahan-bahan yang lebih mudah didapatkan. Yang kita butuhkan, silahkan dicatat dulu ya teman. Aku mengganti brown sugar menjadi gula merah, cabai kering dengan cabai merah biasa plus ditambah cabai rawit supaya lebih pedas. Terus rice syrup aku ganti madu, dan soy sauce aku ganti kecap asin. Pertama, kita potong ayam menjadi 4 bagian. Sebenarnya tergantung ayamnya sih, cuman karena aku belinya di pasar, jadi kayaknya kalau dipotong 3 jadi kurang rapi. Mohon maaf ya, ini pisaunya kurang tajam, jadi agak lama motongnya. Aku cut aja ya potongan ayam berikutnya. Kemudian kita cincang jahe. Harap maklum ya, aku masih pemula, jadi cincang jahenya masih kaku. Sebenarnya kalau tidak mau dicincang, kita bisa juga memarutnya. Tapi karena aku tidak punya parutan yang kecil, jadi aku memutuskan untuk mencincang saja. Setelah jahe dicincang, kita masukkan jahe tersebut ke dalam ayam. Kemudian taburkan setengah sendok teh garam ke dalam ayam. Lanjut kita siapkan lada hitam. Karena aku nggak punya grinder, jadi aku menggunakan tumbukan. Karena aku pakai tumbukan, jadi ladanya tuh masih besar-besar. Karena ternyata susah juga menggunakan tumbukan ini. Jadi aku sarankan teman-teman menggunakan grinder lada saja. Selanjutnya kita siapkan tepung maizena. Sebenarnya Mangci itu menggunakan tepung kentang. Tapi di resep juga dia sebutkan selain tepung kentang, kita juga bisa menggunakan tepung jagung. Maizena itu merupakan tepung jagung. Jadi, aku menggunakan maizena. Mas, aku menyarankan untuk menaruh tepung maizena secukupnya dulu. Kemudian, potongan ayam kita lumuri satu persatu dengan tepung maizena. Kita akan menggoreng ayam 2 kali. Menurut Mangci, ini akan membuat ayam menjadi sangat crispy. Pada gorengan pertama, aku membagi ayam ke dalam 2 bagian. Ini bagian pertama yang aku goreng. Tapi kalau kalian punya kuali yang lebih besar atau mau menggunakan minyak yang lebih banyak, kalian bisa menggoreng ayam sekaligus. Pada saat menggoreng ayam untuk kedua kalinya, kita bisa melakukannya sekaligus untuk semua potongan ayam yang kita punya. Saat kita menggoreng ayam untuk kedua kalinya, kita menggorengnya dalam waktu 12-15 menit. Pada waktu yang pertama tadi, kita cukup menggorengnya dalam waktu 7-8 menit. Setelah 12-15 menit menggoreng ayam yang kedua kalinya, warna ayam telah berubah menjadi kecoklatan, yang artinya sudah bisa kita angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, kita mempersiapkan bahan untuk saus.
Kalian bebas mau mempersiapkan bahan saus mana yang lebih dahulu. Kalau aku, bahan pertama yang disiapkan adalah cabai merah. Cabai merah aku potong menjadi 4. Kalau manggi, menggunakan cabai merah kering dan bijinya dibuang. Kalian pilih saja mana yang lebih disukai, sedikit pedas atau lebih pedas. Di sini aku juga akan menggunakan cabai rawit karena mau mengimbangi gula merah yang akan membuat saus terasa manis. Berapa banyak cabai rawit yang digunakan tergantung dengan tingkat kepedasan yang kalian inginkan. Kalau aku di sini menggunakan 7 cabai rawit. Selanjutnya, aku akan mengolah gula merah. Aku iris tipis gula merah. Kenapa aku iris tipis gula merah? Supaya menjadi karamel lebih cepat pada saat dimasak. Kalian bisa mempersiapkan bahan-bahan untuk saus ini pada saat proses menggoreng ayam sedang berlangsung. Kalau manggi, menggunakan brown sugar untuk membuat saus. Karena aku lebih mudah mendapatkan gula merah, jadi aku menggunakan gula merah. Kemudian aku mempersiapkan air jeruk nipis. Kalau manggi menggunakan cuka untuk membuat saus. Teman-teman silahkan dipilih. Mungkin kalian bisa melihat persediaan yang ada di dapur kalian. Apakah kalian mempunyai jeruk nipis atau cuka? Saat memeras jeruk nipis, aku menggunakan saringan supaya bijinya tidak terikut. Salah satu yang aku ganti bahannya adalah soy sauce, karena lebih sulit mendapatkan soy sauce dibandingkan kecap asin. Sehingga aku mencampur 4 sendok kecap asin dengan 1 sendok makan air mineral. Mari kita mulai membuat saus. Pertama, kita tuangkan minyak goreng 4-5 sendok makan. Kemudian kita panaskan. Setelah itu kita masukkan bahan satu persatu. Mulai dengan kita menumis bawang putih. Oh iya, aku lupa nunjukin proses mengolah bawang putih. Bawang putih kalian cincang ya teman. Selanjutnya kita masukkan cabai rawit. Selanjutnya masukkan cabai merah. Kemudian aduk-aduk dulu. Setelah itu, kita masukkan campuran kecap asin dan air. Kemudian masukkan 5 sendok makan madu sebagai pengganti rice syrup. Aku menggunakan Molohani yang merupakan 100% madu mentah murni asli NTT. Bukan endorse loh, ini punya temanku. Kalau kalian mau pesen, cek IG-nya ya, @molohani, double L. Bahan berikutnya yaitu gula merah. Kita aduk-aduk gula merahnya sampai dia menjadi karamel. Lanjut kita tuangkan air jeruk nipis. Kemudian aduk-aduk lagi ya. Teman-teman bisa melihat masih terdapat gumpalan gula merah. Itu kenapa gula merah harus diiris tipis-tipis supaya cepat menjadi karamel. Kita aduk terus sampai saus menjadi karamel. Oh iya, ada yang kelupaan lagi. Setelah menggoreng ayam, aku menggoreng kacang tanah. Ini tidak harus sih dipakai. Kalau kebetulan kalian mudah mendapatkan kacang tanah, kita akan memasukkannya sebelum memasukkan ayam ke dalam karamel. Mangci menggunakan kacang tanah yang sudah tidak ada kulitnya. Kalau aku pakai yang masih ada kulit tipisnya. Aduk terus sampai potongan ayam bercampur sempurna dengan saus karamel. Kalian harus aduk terus ya, jangan sampai karamelnya menjadi gosong. Sabar ya. Di sini kan aku aduknya manual banget. Kalau kalian lihat YouTube-nya Mangci,
dia melakukan pelemparan ayam gitu. Menurut aku, kita harus mahir sih, karena kalau enggak, ayamnya bisa jatuh kemana-mana. Nah, ini sudah hampir selesai. Kita putar-putar sedikit, kemudian jadi deh. Ini dia ayam goreng Korea yang crispy. Setelah ditaruh di piring, kita bisa juga taburi biji wijen di atasnya supaya tampilan lebih Korea. Cara terbaik menikmati ayam goreng Korea ini yaitu sambil menonton drakor alias drama Korea. Siapa yang udah nonton Crash Landing on You? Mana suara fansnya Hyun Bin yang jadi Kapten Ri? Selamat menikmati ya! Ayo di subscribe, like, komen, dan juga share. Terutama ke teman-teman kamu yang penggemar drakor alias drama Korea. See ya!